A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzab fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzurun. Shadaqallahul 'azim. Dan apabila orang-orang zalim itu melihat azab, maka azab tersebut tidak mungkin mendapatkan keringanan dari Allah, tidak pula Allah berikan penangguhan waktunya. Surat An-Nahl ayat 85. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir dari ayat tadi An-Nahl 85 sampai dengan surat An-Nahl ayat 104. Mudah-mudahan semakin banyak ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita tadaburi, yang kita renungkan, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan rahmat Al-Quran, syafaatul Quran di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar rahimakumullah, wabil khusus para pengurus dan ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 85 dan 86 merupakan gambaran tentang azab hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah ketentuan bahwa azab di yaumil qiyamah tidak mungkin diringankan oleh Allah, tidak pula ditangguhkan waktunya, bersifat selama-lamanya. Demikian juga pada hari kiamat kelak, mereka yang mempersekutukan Allah akan menyesali dan mengatakan bahwa sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah dalam kehidupan dunia justru tidak dapat menolong mereka, tidak dapat pula membebaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengatakan bahwa para sekutu-sekutu tersebut selain Allah adalah mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, manakala orang-orang musyrik melihat sekutu-sekutu mereka, yaitu pada hari kiamat kelak, barulah mereka menyesal dan berkata, ya Tuhan kami, ya Allah, inilah sekutu-sekutu kami. Ketika mereka mengatakan, ya Tuhan kami, berarti mereka juga meyakini Allah sebagai Tuhan mereka. Namun mereka menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Lalu sekutu itu justru akan mendustakan mereka dengan mengatakan, sungguh kalian itu adalah para pendusta, karena kalian hanya mengatakan sesuatu yang tidak kalian yakini. Tetap saja mereka meyakini Allah, dan sekutu-sekutu itu juga mendustakan orang-orang yang mempercayai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itulah memang hari yang dibedakan oleh Allah, hari yang diistimewakan oleh Allah. Semuanya akan tunduk kepada Allah, sedangkan amal perbuatan yang tidak ikhlas karena Allah, yang bukan karena Allah, akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan sia-sia, lenyaplah segala yang mereka usahakan, karena tidak ada balasannya, tidak ada catatannya kecuali keburukan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ayat 88 berbicara tentang bagaimana nasibnya orang-orang yang menghalangi manusia dari beribadah di jalan Allah, dari beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Kami tambahkan azab di atas azab yang berlaku kepada yang lain. Dosa mereka adalah mereka melakukan kerusakan, mereka tidak beribadah, namun mereka juga menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah.
maka dilipat gandakan hukumannya oleh Allah. Azab pertama karena mereka mengingkari Allah, mereka tidak menjalankan ibadah di sisi Allah. Azab yang kedua karena mereka justru menghalangi manusia dari beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pandangan para ulama tafsir bima kanu yufsidun, atas apa yang mereka perbuat dari kerusakan-kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat kelak, setiap nabi akan menjadi saksi atas umatnya, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat manusia akan bersaksi atas umat yang lain. Umat Nabi sebagai umat akhir zaman akan bersaksi atas umat-umat yang lain. Dan ingatlah pada hari itu, manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Setiap umat akan menjadi saksi atas mereka dari mereka sendiri. Kemudian kami datangkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saksi atas semua umat manusia. Subhanallah. Inilah keutamaan Nabi Muhammad. Nabi akan menjadi saksi atas semua manusia, semua umat. Dan setiap kita juga akan menjadi saksi atas orang lain. Persaksian ini penting. Asyhadah itu penting karena memang diinginkan oleh Allah masing-masing mendapatkan kebaikan sesuai dengan penguatan dari saudara-saudaranya, dari sahabat-sahabatnya. Itulah penting dalam kehidupan dunia ini, kita menginginkan banyak saksi. Kita ingin banyak saksi atas kebaikan-kebaikan kita. Debu yang menempel di dahi kita itu akan menjadi saksi. Langkah kaki kita akan menjadi saksi. Demikian juga harta kita. Demikian juga sahabat-sahabat kita. Demikian juga semua perbuatan kita akan menjadi saksi bahwa kita telah beribadah, bahwa kita telah berbuat baik, bahwa kita telah menjalankan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaksian ini juga sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu di ayat 143. Surat Al-Baqarah 143 menyebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Demikian kami jadikan kalian, umat Rasul adalah umat pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Demikian itu karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan seluruh manusia. Dan Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kita, umatnya, insya Allah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Kelanjutan dari ayat 89 adalah tugas Rasul dalam kehidupan ini, yaitu dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar menjadi penjelasan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, agar menjadi petunjuk pula, agar menjadi rahmat, dan agar menjadi berita gembira, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. 4 fungsi Al-Quran yang Allah sampaikan di ayat ini, ayat 89, sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira. Insya Allah kita selalu bergembira dengan Al-Quran. Kita selalu lebih jelas dengan Al-Quran. Kita selalu terbimbing. Kita selalu dibimbing dengan petunjuk Al-Quran. Dan karenanya kita layak mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Sebagaimana doa kita selalu setelah kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, Allahummarhamna bil-Quran. Ya Allah, rahmati kami semuanya dengan Al-Quran yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ayat 90 kata para ulama tafsir adalah qaidatul hayah, kaidah dalam kehidupan yang ditetapkan oleh Allah melalui sunnatullah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangannya berlaku dalam setiap keadaan, dalam semua tempat, dalam semua situasi dan kondisi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sungguh Allah memerintah siapapun agar selalu melakukan dengan penuh keadilan, agar selalu melakukan sesuatu dengan penuh ihsan
keterbaikan, agar selalu berusaha membantu yang membutuhkan, khususnya dzil qurba, yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, dan juga orang-orang yang paling dekat dengan kita. 3 perintah ini, kata Imam Al-Ghazali, menjadi landasan, menjadi pondasi kehidupan manusia. Keadilan, ihsan, dan membantu sesama menjadi catatan bahwa itu perintah Allah yang sangat penting. Jika setiap kita selalu berusaha adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap orang lain, selalu berusaha berbuat ihsan kepada Allah, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada sesama, bahkan ihsan dalam berbuat apapun kepada hewan sekalipun. Kemudian kita berusaha ada alokasi dana harta kita untuk kerabat kita, sahabat kita, keluarga kita yang sangat membutuhkan. Itulah kunci dari kejayaan, kunci dari kesuksesan kita di dunia dan di akhirat kelak. Allah pula melarang 3, yaitu perbuatan-perbuatan yang dikategorikan keji, perbuatan-perbuatan yang termasuk kemungkaran, dan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan permusuhan. Al-fahsya adalah perbuatan keji yang tidak disukai oleh siapapun, yang membuat kita jijik melihatnya. Al-munkar adalah yang kita membencinya. Sesuatu yang dibenci namanya kemungkaran. Kemudian al-baghi adalah permusuhan, adalah fitnah, adalah adu domba. Rasulullah SAW juga mengingatkan, pernah Rasul mendengar seseorang yang sedang diazab di dalam kubur. Ketika ditanya oleh sahabatnya, kenapa orang tersebut diazab di dalam kubur? Rasul mengatakan, inilah orang yang tidak baik dalam bersucinya, tidak baik dalam toharohnya. Dan kemudian karena ia yamshi bin namimah, selalu membuat fitnah, menebar fitnah, dan mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lainnya. Na'udzubillah. Semua itu kata Allah, ya'izukum, Allah memberikan pelajaran kepada kita semuanya, la'allakum tazakkarun, sehingga kita banyak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah berikutnya di ayat 91 adalah perintah menepati janji. Wa aufu bi'ahdillah. Menepati janji adalah kewajiban. Justru orang yang mengingkari janji termasuk ciri orang yang munafik dalam hadis Rasulullah SAW. Apalagi kalau janji itu sudah diteguhkan, apalagi janji itu sudah dipersaksikan. Orang yang mengingkari janji adalah munafik. Karenanya Allah mengingatkan, penuhilah janji-janji yang sudah kalian tunaikan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 89, Allah mengingatkan jangan mengingkari janji. Penuhi akad di antara kalian. Jika seseorang terlanjur untuk berjanji, untuk melakukan sumpah misalnya, atau akad dengan orang lain, akad terhadap diri sendiri, bersumpah atas nama Allah, kemudian ia tidak menjalankannya, maka ia wajib membayar kafarah. Kafarahnya adalah memberi 10 orang fakir miskin. Kemudian jika tidak mampu, maka yang kedua adalah memerdekakan hamba sahaya. Dan jika tidak mampu juga, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Begitulah ketentuan Allah di surat Al-Maidah ayat 89 yang menafsirkan ayat 90 dan ayat 91 serta ayat 92. Ayat 91 dan 92 berbicara tentang bagaimana kita memenuhi janji, memenuhi sumpah, memenuhi akad. Akad antara kita dengan manusia adalah kewajiban. Bagaimana akad kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ada gambaran. Menurut sebab nuzulnya, ada seorang wanita yang selalu ia memintal benang. Setelah selesai menjadi pakaian, ia kembali hurai benang-benang itu sehingga rusaklah pakaian tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perumpamaan ini adalah orang yang berjanji selalu tidak menepati. Orang yang bersumpah selalu ingkar. Sama dengan seorang wanita yang terus memintal benang, membuat pakaian. Namun setelah jadi, ia menghurai kembali, ia merusak kembali. Begitulah gambaran di ayat 92. Janganlah kamu seperti seorang perempuan
yang menguraikan benangnya yang sudah dipinta dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu adalah alat untuk menipu manusia. Demikian juga Allah menguji kalian agar kemudian kalian semakin memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Semuanya akan dijelaskan oleh Allah apa yang diperselisihkan antara manusia dalam kehidupan dunia ini nanti akan terang benderang siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun janji wajib dipenuhi, sumpah wajib dijalankan. Karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia lebih baik tidak bersumpah. Lau ro'a khairan minhu iltafata ilaihi. Kalau bersumpah ternyata mendapati sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka ia segera berpaling dari sumpah tersebut dan membayar kafarat tetap agar kemudian ia tidak jadi menjalankan sumpahnya yang notabene tidak lebih baik dari yang lainnya. Sehingga kita selalu melakukan kebaikan meskipun dengan sumpah. Jika Allah menghendaki, maka semua manusia akan dijadikan satu umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun disitulah ketetapan Allah. Ada yang Allah sesatkan, tapi ada yang Allah beri petunjuk. Semuanya mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Atas petunjuknya atau manusia tidak mengikuti petunjuknya, tetap saja semuanya juga akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan pasti kamu akan ditanya terhadap semua yang diperbuat dalam kehidupan dunia. Kita sangat berharap semuanya selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ketetapan Allah. Benar Allah memberikan kita pilihan jalan kebaikan atau jalan keburukan. Wa hadainahun najdain, atau di ayat yang lain fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan-jalan untuk meningkatkan ketakwaan, tapi ada jalan-jalan kemaksiatan, jalan-jalan kedurhakaan kepada Allah. Masing-masing ada konsekuensinya. Kebaikan ada balasannya, demikian juga keburukan ada balasannya, hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tentang menjaga janji, menjaga sumpah, tidak melanggar janji, tidak melanggar sumpah. Dilanjutkan di ayat 94 yang dikaitkan dengan ayat 95. Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpahmu menjadi alat untuk menipu di antara manusia, sehingga kakimu akan tergelincir setelah tegak, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia. Dan karena kamu menghalangi dari jalan Allah, maka kamu akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kembali, jangan melanggar janji. Karena janji itu membuat kita tidak teguh. Membuat seseorang akhirnya berbuat A dan kemudian berbuat B untuk menyembunyikan janjinya kepada manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan azab, karena janji yang tidak ditepati adalah kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang dijanjikan oleh orang lain, ia berhak nanti di hari kiamat untuk meminta janjinya kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, iktassa ba'duhu ba'du. Manusia akan dikumpulkan. Masing-masing akan meminta pertanggungjawaban atau meminta haknya dari orang lain. Salah satunya adalah apabila ada orang yang berjanji belum dipenuhi, ia meminta janjinya. Jika tidak dapat dipenuhi, maka hanya ada dua kemungkinan. Pahalanya diambil dan atau dosanya diberikan kepada orang yang banyak memberikan janji kepada manusia. Ayat 95 juga merupakan larangan Allah. Jangan memperjualbelikan janji Allah, janji dengan Allah dengan harga yang kecil. Harga yang rendah, kata para ulama tafsir, maksudnya adalah dunia. Janji kita beribadah, janji kita beramal soleh, janji kita melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada Allah harus kita penuhi. Jangan gara-gara urusan dunia yang kecil, mungkin materi yang sedikit, kita akhirnya tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, thamanan qalila,
Kenapa disebut harga yang sedikit? Karena dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala kekayaannya, tetap saja dibandingkan balasan akhirat, dibandingkan kenikmatan akhirat, amat sangat kecil, samanan qalila. Di dalam hadis digambarkan, dunia itu seperti jarum yang kita celupkan ke dasar lautan, ke samudra, ke laut yang luas. Kemudian kita ambil kembali, maka tetesan air yang melekat di jarum, itulah dunia. Di dalam hadis yang lain, seperti sayap seekor nyamuk. Betapa tidak ada nilainya, betapa sangat kecil dibandingkan dengan kenikmatan dan kemuliaan akhirat. Imam Ghazali menuturkan, manusia yang selalu mengingat akhirat, manusia yang selalu memperbandingkan dunia dan akhirat, ia akan mampu dan akan mudah melaksanakan kebaikan. Karena pahala, karena keutamaan akhirat pasti jauh lebih besar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik dalam berbagai aspeknya daripada kehidupan dunia. Namun kita jalankan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin kita mendapatkan akhirat tanpa dunia. Syaratnya, dunia kita jadikan ladang akhirat, tanaman akhirat. Dunia kita jadikan jembatan untuk menuju akhirat. Dunia kita jadikan tempat berinvestasi untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Sungguh yang di sisi Allah jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Inilah perbandingan yang Allah buat di ayat 95. Ada dunia dengan materinya, dengan kemewahannya, dan ada pahala di sisi Allah. Allah sampaikan pahala di sisi Allah, kebaikan di sisi Allah, balasan Allah pasti jauh lebih baik, jauh lebih mulia dari yang didapatkan manusia dari seluruh kekayaan dunia sekalipun. Kaidah yang lain yang disebutkan di ayat 96. Sungguh apa yang ada di sisi manusia akan binasa, sedangkan apa yang di sisi Allah pasti akan kekal. Begitulah Imam Ibnu Katsir mengkaitkan dengan ayat 95 bahwa materi dunia pasti ada batasnya. Sedangkan pahala, balasan dari Allah tidak terhingga. Batas waktunya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Kehidupan akhirat itulah balasan pahala. Kehidupan akhirat itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekal selama-lamanya. Ketika manusia meyakini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di 96 ini, bahwa semua yang ada dalam kehidupan dunia ini pasti binasa, sedangkan yang berkekalan hanya yang ada di tangan Allah, rahmatnya, ampunannya, surganya, kemuliaan akhiratnya, pahalanya, itulah yang berkekalan, sehingga kita lebih memilih yang kekal daripada yang sirna, yang binasa. Sedangkan orang yang bersabar atas keadaan di dunianya, ia tetap beribadah, beramal soleh, meskipun mungkin dalam kondisi sulit, meskipun mungkin dalam kondisi sakit, maka Allah akan membalasnya. Ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan, kebaikan yang lebih baik daripada yang mampu dilakukan oleh manusia tersebut. 97 surat An-Nahl berbicara tentang keuntungan orang yang beriman dan beramal soleh. Allah jamin kehidupannya adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik. Hayatan thayyibah baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Baik secara rizki Allah yang penuh dengan keberkahan maupun ketenangannya, kekhusyuannya, sakinahnya. Begitulah kita menginginkan bahwa semua yang Allah hadirkan untuk kebaikan lahiriah kita, tapi juga untuk kebaikan batiniah. Untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, karena itu merupakan fitrah, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan batiniah kita, ketenangan, kedamaian, kekhusyuan, dan keharmonian, selalu dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila sholihan min zakarin au untha wa huwa mu'min. Tidak ada perbedaan laki maupun perempuan, jika ia beramal soleh, Allah berikan ganjaran berlipat ganda. Apakah ia seorang laki-laki atau ia seorang perempuan, selama wa huwa mu'min, ia jalankan dengan penuh keimanan kepada Allah, maka pasti kata Allah, kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang baik di dunia tentunya, dan berikutnya kami akan balas mereka
dengan balasan yang lebih baik di yaumil qiyamah kelak. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan kita semua Allah balas di dunia dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Demikian juga di akhirat dengan ajrona bi ahsani ma kunna na'mal. Kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda yang hanya Allah yang Maha tahu kelipatan-kelipatan atas kebaikan tersebut insyaallah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini sangat masyhur, ayat 98. Perintah Allah agar kita berta'awudz, agar kita beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah saat kita akan membaca Al-Quran. Apabila kamu hendak baca Quran, fasta'idz billah, maka mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bayangkan membaca Al-Quran yang pasti benar, yang pasti baik, kita memohon perlindungan. Apalagi kita membaca yang lain yang tidak pasti benarnya, yang belum tentu baiknya. Tapi makna yang lain dari ayat ini adalah mengingatkan bahwa membaca Al-Quran itu bisa digoda oleh syaitan. Karenanya kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Akhirnya tidak selesai ngajinya. Akhirnya ngantuk. Akhirnya malas. Akhirnya bosan. Untuk menghindari malas, menghindari ngantuk, menghindari bosan dalam membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari syaitan yang terkutuk. Dari ayat ini pula para ulama fikih mengambil kesimpulan hukum bahwa ta'awudz itu hukumnya wajib sebelum kita membaca Al-Quran. Tentu ketika mengawali bacaan Al-Quran, apakah ayatnya 100 ayat atau 50 ayat, ketika mengawali berhenti 100 ayat misalnya, kemudian petang hari kita baca lagi, kita ta'awudz lagi. Malam hari kita baca lagi, kita ta'awudz lagi. Atau dalam kumpulan, dalam tadarus bersama-sama, berjamaah, cukup memadai satu orang yang mengawali dengan ta'awudz. Tapi sunnah pula yang lain mengawali dengan ta'awudz. Tapi prinsipnya yang pertama kali dia memohon perlindungan. Insya Allah jamaah yang lain akan pula dilindungi oleh Allah dari syaitan yang terkutuk. Syaitan yang terkutuk ini akan menggoda manusia sampai ketika membaca Al-Quran. Dan bagaimana pengaruh syaitan kepada manusia? Ayat 99 dan ayat 100 inilah yang akan menjelaskan pengaruhnya syaitan kepada manusia. Allah pastikan, innahu laisa lahu sultan, di ayat 99. Syaitan tidak punya pengaruh, tidak mampu menggoda manusia yang imannya baik dan selalu bertawakal kepada Allah. Alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika orang beriman dengan sungguh-sungguh, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bertawakal yang sungguh-sungguh. Tentu tawakal atas ikhtiar yang maksimal. Maka ia tidak mudah, bahkan sulit untuk digoda oleh syaitan. Allah jamin akan melindunginya. Sedangkan syaitan itu hanya berpengaruh, hanya mampu menggoda orang-orang yang berpaling dari ayat Allah, berpaling dari mengingat Allah, dan orang yang selalu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kita lindungi diri kita, lindungi anak kita, lindungi keluarga kita dari syaitan. Caranya adalah dengan meningkatkan iman mereka, menguatkan tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza badalna ayatan makana ayah. Ayat 101 berbicara tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu dalam Al-Quran namanya nasikh dan mansuh. Allah ganti satu ayat dengan ayat yang lain. Kita katakan itulah hak Allah. Ketika Al-Quran turun bertahap kepada Rasul, ada ayat-ayat yang kemudian diganti hukumnya oleh Allah. Tapi di dalam mushaf kita mendapatkan catatannya. Demikian juga ada ayat yang diganti dan tidak ada catatan di dalam mushaf kita. Menunjukkan inilah kemahakuasaan Allah. Meskipun sebagian musyrikin mengatakan ini menunjukkan Allah tidak teliti, Allah tidak cermat. Kita katakan tidak mungkin. Tapi inilah namanya proses pentahapan turunnya Al-Quran. Al-Quran bertahap turun kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya, agar kesiapannya itu baik. Kalau diturunkan sekaligus, berat kita memahami, membaca aja sulit, menghafalkan pun sulit, apalagi mendalami, apalagi mengamalkan Al-Quran. Untuk itulah
Allah yang maha bijaksana menghendaki turunnya bertahap. Dalam proses itu ada yang Allah ganti. Wa idza baddalna ayatan makana ayah. Jika kami ganti ayat dengan ayat yang lain, Allah lebih mengetahui di mana dan apa yang diganti dari ayat yang diturunkannya. Sehingga ada ungkapan dari mereka, nama anta muftar. Kalau demikian Anda wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Padahal itu jelas ada. Ayat ini juga menafikan tuduhan bahwa ada ayat-ayat yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya datang dari Allah. Ketika ada yang diganti, itu pula atas perintah Allah. Ketika hukumnya diganti dengan hukum yang lain, itu juga atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat yakin bukan mengada-ngada Nabi Muhammad, tapi beliau amat sangat taat kepada Allah sehingga seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dengan ayat 102. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengingkari, mereka yang menuduhmu yang bukan-bukan. Termasuk pergantian ayat itu adalah semaunya Nabi Muhammad. Padahal itu adalah kehendak Allah. Katakanlah Ruhul Kudus, yaitu Jibril kata para ulama tafsir, dialah yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan penuh kebenaran. Yang menurunkan adalah penghulunya malaikat, malaikat Jibril. Pasti benar, pasti sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat tidak pernah la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Begitulah kata Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan dan kebenaran malaikat Jibril alaihi salam. Allah melakukan pentahapan dalam penurunan Al-Quran adalah liyuthabbital ladzina amanu, agar mengokohkan, meneguhkan hati orang-orang beriman. Demikian juga petunjuknya dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peneguhan membutuhkan pentahapan, membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Demikian juga iman kita bertahap dari satu waktu ke waktu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun. Karenanya bertahaplah kata Rasulullah SAW, sa'atan. Karena suatu saat kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sehingga mungkin iman kita sedang menurun, iman kita sedang tidak baik. Maka saat itulah kita tingkatkan terus, kita kaji terus, kita dekat dengan Allah, kita bermunajat dengan Allah, kita baca ayat-ayat Al-Quran sehingga kembali iman kita naik, kembali iman kita baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 103, walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Kembali orang-orang musyrik menuduh Rasul tentang Al-Quran ini. Sungguh Al-Quran ini adalah dari Rasul yang diajarkan oleh makhluk yang lain, yaitu malaikat. Sehingga bukan dari Allah. Inilah yang mereka inginkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bagaimana mungkin itu dari Nabi Muhammad SAW seperti yang mereka tuduhkan. Karena Al-Quran tidak ada bahasa ajam. Al-Quran tidak ada bahasa manusia. Al-Quran bahasa Arab, bahasa yang paling tinggi, bahasa yang paling agung. Ini dibuktikan bahwa pakar bahasa saat itu, Al-Walid Ibnul Mughirah pun mengakui ketika mendengar ayat dilantunkan oleh Nabi SAW, dia katakan, ma huwa bikalamil insi wala bikalamil jin. Ini bukan bahasa manusia, ini bukan bahasa jin. Lantas bahasa siapa lagi? Begitulah Allah membuktikan bahwa ayat-ayatnya amat sangat agung. Tidak ada bahasa manusia, tidak ada bahasa ajam. Ajam itu berarti selain bahasa Arab. Tentu di sini maksudnya selain bahasa Arab yang agung. Bal huwa Qur'anum Majid. Itulah dia Al-Quran, kitab yang sangat mulia. Wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Sedangkan ini Al-Quran, lisannya adalah lisan bahasa Arab yang jelas, yang nyata, yang tiada tandingannya. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Al-Quran ini ada seseorang yang mengajarkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mencatat dengan seenaknya sehingga bukan kalamullah menurut tuduhan di ayat 103.
Untuk itulah penutup ayat 104, sungguh orang-orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah, maka sulit mendapatkan petunjuk Allah. Dan karena ia tidak mendapatkan petunjuk Allah sampai batas waktunya berakhir, sampai ruh berada di kerongkongannya, sampai matahari terbit dari sebelah barat, maka saat itulah tentu siapapun berakhir masa amalnya, berakhir masa pertobatannya. Dan ketika tidak ada pintu tobat bagi mereka yang sudah menyesali, bagi mereka azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum adzabun alim. Sungguh orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah tidak memberi petunjuk, dan karenanya mereka layak mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan bagaimana kita selalu meyakini Al-Quran. Kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kita terus-menerus mendekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini jika diingkari, maka Al-Quran pun akan menjadi hujjah alaina, akan menjadi alasan untuk kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka kita selalu minta Al-Quran menjadi hujjah lana, menjadi hujjah untuk kami, bukan atas kami. Subhanallah. Hujjatan lana, hujjah untuk kami, kebaikan kami, kesolehan kami, ketaatan kami, kelayakan kami mendapatkan ampunan dan surga Allah. Bukan hujjatan alaina, bukan hujjah atas kami. Kami tidak layak mendapatkan ampunan, tidak layak mendapatkan rahmat. Karena Al-Quran menuntun seluruhnya lengkap, seluruhnya rinci, sehingga kita sangat mudah untuk selalu bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Begitulah ayat 103 diperkuat dengan ayat 104. Mereka yang mengatakan ini buatan Muhammad dengan alasan bahwa ada orang yang mengajarkan Nabi Muhammad. Maksudnya adalah malaikat Jibril. Pada malaikat Jibril tidak mungkin menurunkan wahyu, melainkan itu dari Allah. Sepakat, dan itu pasti. Tidak mungkin Jibril alaihi salam memberikan apapun kepada Nabi, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mereka yang mengingkari Al-Quran, tidak meyakini, menuduh yang bukan-bukan terhadap Al-Quran, mengatakan Al-Quran ini buatan Muhammad, Al-Quran ini dongengan masa lalu saja, tidak ada kenyataannya. Begitulah cara setan untuk menggoda manusia, sehingga manusia banyak yang jauh dari Al-Quran. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu didekatkan oleh Allah dengan Al-Quran ini. Kita selalu dimudahkan untuk membacanya, mengkajinya. Kita siap untuk mendapatkan syafaat dari Quran, kemudahan dari Al-Quran, rahmat dari Al-Quran ini yang sangat mulia. Dan terus-menerus kita mengkaji Al-Quran sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Shadaqallahul aliyul azim. Maha benar Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Seluruhnya kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi catatan-catatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.